warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen teruji, perkenalkan, saya Nur Ajija, mengajar di FI Al-Burhan, Kampung Karanganyar, Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa berbagai dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Intan, Raden Intan Lampung. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan berbagi praktik mengajar dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah pada kelas B, kelas 4 semester genap dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, gimana kabar hari ini semuanya? Ada yang sakit tidak? Tidak. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Sekarang sebelum duduk belajar, mari kita berdoa dulu ya bersama-sama. Siapa yang mau pimpin berdoa? Saya. Dulu belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, mari kita nyanyikan Garuda Pancasila. Masih ingatkah pembelajaran minggu kemarin? Sembilan apa aja coba? Alhamdulillah yang kemarin udah hafal ya nama-nama Asmaul Husna. Dan sekarang kita akan membahas tentang kitab iman kepada kitab-kitab Allah. Dan ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengetahui dan memahami nama-nama kitab Allah dalam agama Islam. Yang kedua, mengetahui dan memahami 4 nama nabi pembawa kitab suci dalam Islam. Yang ketiga, mengetahui dan memahami 4 kapan berlakunya 4 kitab suci dalam Islam. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita isi dulu ya, supaya kita pada semangat. Siap. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Tepuk semangat. Coba, ada yang tahu nggak rukun iman ada berapa? Yang ketiga, hari ini Ibu akan memaparkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu arti dari iman? Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah, pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah di sini ada. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada yang tahu tidak perbedaan antara nabi dan rasul? Ada yang tahu tidak? Nabi adalah utusan Allah yang diberikan wahyu kepadanya, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul
nama nabi dan rasul yang diberikan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Kita lanjut ya di sini. Ada nama-nama kitab Allah. Yang pertama ada Taurat. Yang kedua ada Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Nah, di sini yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 Masehi, diturunkan di puncak Gunung Sina. Isi Taurat adalah tentang keesaan Allah, merupakan petunjuk bagi kaum Bani Israel, serta cahaya yang digunakan sebagai pedoman hidupnya. Di dalam kitab Taurat terdapat 10 pokok isi dari kitab Taurat. Yang pertama, mengakui akan keesaan Allah Israel. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam menggunakan bahasa Kibti. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur berisi kumpulan mazmur atau nyanyi-nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiahnya. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil ini berasal dari bahasa Yunani yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-basharah yang berarti selamat atau kabar gembira. Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Ibrani. Diturunkan pada abad permulaan abad pertama Masehi. Injil berisi tentang membersihkan jiwa dan raga dari kebekuan dan kotoran. Dengan kata lain, Injil mengajak umat manusia untuk hidup jujur, terus pola hidupnya tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi tidak terlalu ingin fokus mencari ke duniaan atau apa, tidak. Hidupnya tujuan sederhana, beribadah di dalam kitab Injil. Selanjutnya yang keempat, kitab Al-Quran. Diturunkan pada siapa kitab Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sampai sekarang kita suka membacanya tidak? Suka. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Diturunkan secara beransur-ansur. Di dalamnya terdapat berapa surat? 14 surat. Berapa juz? 30 juz. Dan berapa ayat? 6.666 ayat. Hebat. Apa kalian suka ngaji Quran? Suka. Sekarang ibu ada game buat hari ini, yaitu gamesnya make a match. Mencocokkan. Di sini ada kartu nama-nama kitab, dicocokkan dengan penerimanya siapa aja, namanya siapa. Cocokkan ini, ibu akan memberikan kartu ini kepada kalian. Terus kalian masukkan ke dalam siapa nama-nama penerima dari kitab ini. Misalkan nama kitab Zabur sama siapa, gitu ya. Ibu akan membagikan kartu kitab-kitabnya kepada kalian. Jangan perlihatkan sama temannya. Yuk, pegang. Siapa aja? Oke. Satu orang. Ya, apakah di sini betul semuanya? Masukkan ke dalam Nabi Isa. Nabi Isa siapa? Nama penerimanya kitabnya? Kita lihat ya, apakah sama? Wah, ini nama Nabi Isa. Di sini ada kitab Zabur. Betul tidak? Kitab Zabur. Kitab Injil ada 2. Yang betul ada 2 kitab Injil, berarti masih kalian belum paham nama penerimanya. Ya. Yang kedua, Nabi Daud. Kita lihat. Apa kamu sama siapa Nabi Daud kitabnya? Zabur. Ya betul. Masukkan kitab Zabur. Terus yang
Musa. Apakah betul? Nama kitabnya apa? Taurat. Ya, ini betul kitab Taurat. Ada yang salah. Kitab Taurat 1, 2. Ada kitab Injil. Betul salah? Ada yang salah. Ya, jadi coba sekali lagi kitab Nabi Isa. Apa nama kitabnya? Injil. Nabi Daud apa nama kitabnya? Nabi Muhammad Nabi Musa kita akan pembagian kelompok untuk mendiskusikan LKPD. Silakan, masih ada yang salah tadi ya? Kita diskusikan, terus habis selesai diskusi kita presentasikan hasil LKPD-nya. Ibu akan membagikan LKPD ini ya, kerja siswa ya. Awas jangan lupa kasih nama sama tanggal di sini. Boleh kerja sama temannya kalau yang masih belum tahu ya. LKPD ini ya. Kasih nama ya. Yuk keluarin buku sama pensilnya. Ya, satu orang satu ini. Nanti dipresentasikan ke depan. Silakan kelompok 1, siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikannya? Yuk, boleh. Saya. Ya, sudah. Siapa lagi? Kelompok 2 yang mau mempresentasikan ke depan, boleh perwakilannya siapa aja? Yuk, yuk, sini yang kencang suaranya yuk. Yuk, alhamdulillah dilihat dari hasil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hasilnya sudah pada pahamnya sudah betul. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Semuanya sudah bagus, sudah paham, sesuai dengan materi hari ini. Terima kasih ya, semuanya sudah bisa mempresentasikan ke depan satu kelompoknya. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Apakah sudah paham? Lebih paham, lebih ingat dalam keseharian kita. Mari ibu punya nyanyian tentang kitab-kitab Allah. Yuk kita nyanyikan. Siap. Kitab Allah. Kesimpulan materi kali ini kita memahami 4 kitab suci kitab. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Salam. Yang kedua kitab diturunkan kepada Daud. Salam. Yang ketiga diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Yang keempat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa.
Alhamdulillah untuk materi ini sudah dipahami, sudah dimengerti dan hafal semuanya ya tentang kitab-kitab Allah. Untuk yang minggu kedepannya, Ibu akan menjelaskan tentang akhlak terpuji. Alhamdulillah ya, sekarang sudah beres pelajaran sama Ibu. Alhamdulillah kalian sudah baik, sudah mengikuti dengan baik. Sekarang silakan untuk menutup doa pembelajaran hari ini. Sebelum kita